I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6 kelas G, tugas CBLPHI dengan tema di bawah ini. Sebelum itu kami perkenalan dulu nih sebelum masuk ke materinya. Jadi kenalin, nama aku Imam Fauzi dengan NIM D0A023-125. Halo guys, perkenalkan nama saya Dimas Sopriandi dengan NIM D0A023-131. Halo guys, perkenalkan nama saya Andika Rifki Febriansyah dengan NIM D0A023-130. Perkenalkan nama saya Muhammad Firmansyah Dwi Anggoro dengan NIM D0A0123-122. Iya. Halo, perkenalkan aku Jihana Rasari dengan NIM D0A023-127. Hai, perkenalkan saya D. Switala Handaro dengan NIM D0A023-124. Islam mengajarkan kita untuk berperilaku jujur. Jujur adalah perilaku positif, artinya berkata sebenarnya, tidak curang, dan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jujur akan mengakibatkan seseorang memperoleh kepercayaan dari lingkungan sekitarnya. Perilaku jujur harus sudah tertanam sejak dini, supaya kita terbiasa untuk melakukannya di kemudian hari. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menganjurkan kita untuk berperilaku jujur. Menyuntikkan karkas dengan air merupakan perdagangan yang menipu. Islam melarang perbuatan penipuan. Untuk itu Islam mengajarkan perdagangan yang jujur dan amanah. Ekonomi Islam mengidentifikasikan penyuntikan dalam air pada tubuh ayam dalam bentuk tadris. Tadris dalam hal ini yaitu tadris kuantitas dan tadris kualitas. Tadris kuantitas merupakan mengurangi atau menambahkan barang yang untuk dijualnya. Sedang dalam hal ini menyuntikkan air pada tubuh ayam sehingga berat bobot ayam menambah dari sebelumnya. Yang kedua ada tadris kualitas. Tadris kualitas merupakan menyembunyikan cacat pada tubuhnya. Dalam hal ini tadris kualitas merupakan menambahkan air agar tubuh terlihat besar dan bagus. Menampilkan barang tidak seperti apa yang seharusnya. Disebut juga dengan GCC. Menurut Abdullah As-Sulaimin, GCC adalah penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau ia menyembunyikan cacat barang jika pembeli mengetahuinya. Hakikat barang sesungguhnya ia tidak akan membeli barang dengan harga yang diinginkan penjual. GCC bisa terjadi karena penjual yang menutupi cacat sehingga barang terjual dengan harga barang bagus. Dalam hal ini telah diceritakan bahwa Allah telah menunjukkan azabnya bagi umat Nabi Syuaib, yaitu penduduk kota Madian yang dikenal curang dan menipu. Dalam hal ini dengan cara mengurangi timbangan dan takaran, dan telah disebutkan dalam surat Al-Quran di bawah ini. Menurut pandangan peternakan, menyuntikkan air ke dalam karkas dapat menyebabkan pengonsumsian daging tidak sehat dan berbahaya bagi kesehatan, terutama jika kadar air di dalam daging tersebut terlalu tinggi. Berikut beberapa bahaya yang ditimbulkan jika kadar air di dalam daging tersebut terlalu tinggi. 1. Tidak higienis, karena terdapat bakteri seperti Salmonella dan E. coli yang dengan mudahnya tumbuh pada daging ayam yang lembab dan basah. Yang kedua, mudah rusak. Daging ayam dengan kadar air yang tinggi juga cenderung lebih mudah rusak dibandingkan dengan daging ayam yang kering. Hal tersebut dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, rasa yang tidak enak, dan meningkatkan resiko keracunan. 3. Kurang nutrisi. Karena kadar air di dalam daging tersebut akan menggantikan sebagian besar nutrisi yang terkandung di dalamnya. Kadar air yang terlalu tinggi juga berarti kandungan protein yang di dalamnya cenderung lebih sedikit. Sebagai konsumen, kita harus cerdas dan cermat dalam memilih daging. Jika kita menemukan pedagang yang melakukan kecurangan menyuntikkan karkas menggunakan air, kita dapat melaporkan hal tersebut kepada Dinas Kesehatan atau dinas-dinas yang terkait, bahkan kepolisian, agar pedagang tersebut jera dan tidak muncul pedagang-pedagang lain yang meniru hal serupa.
Menurut Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmanvet Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak, Dr. Syamsul Ma'rif, menjelaskan pada situs Detik Health menyatakan pada saat sudah menjadi karkas yang disuntik, air dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jika disentuh, daging tidak terlalu padat dan semakin lembek jika ditekan. 2. Adanya air yang meremes keluar jika daging ditekan. 3. Jika ditimbang memiliki berat yang tidak wajar. 4. Di sekitar daging ayam terdapat genangan air. 5. Kulit ayam cenderung lebih berkilap, sedangkan pada ayam segar itu cenderung berwarna kekuningan. Oke guys, gitu aja pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun yang disengaja atau enggak. Makasih. Masih guys. Name saya Sabtu Nipu. Bisa mau Menyuntikkan Kenalkan, nama saya Dimas Sofriandi dengan NIM. Oke guys, gitu aja pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf. I got so much motherfucking